kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Pesawat kargo jenis karavan tergelincir di Bandara Kabupaten Puncak. Keluarga Gubernur Papua izinkan KPK periksa kesehatan Lukas NMB di Jayapura. Polisi dan BPOM di Timika dan Merauke gencar lakukan razia di apotek. Pesawat kargo jenis karavan milik maskapai Raven Global Rabu kemarin tergelincir saat mendarat di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak. Tidak ada korban jiwa, namun insiden ini menyebabkan aktivitas penerbangan di Bandara Ilaga dihentikan sementara. Pesawat tersebut terbang dari Mimika menuju Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak. Pesawat dipiloti Kapten Gabriel bersama kopilot Sulaiman dan membawa muatan 6 sepeda motor serta 9 bahan pokok. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan proses evakuasi badan pesawat sudah tuntas dan aparat keamanan TNI Polri yang bertugas di bandara juga sudah membawa kedua awak pesawat ke rumah sakit. Pesawat PK RFVA yang memuat bahan makanan lama dan 6 unit kendaraan roda 2 tergelincir di Bandara Amigaru Ilaga. Ya. Jadi pesawat ini terbang dari Timika menuju Puncak Ilaga. Keterangan daripada pilot yaitu Gabriel saat hendak menuju hanggar, pesawat susah dibelokkan. Ya, akhirnya dia nyampe ke ujung landasan terus kemudian ke bawah itu ya, yang mengakibatkan pesawat rusak di bagian bawah, terus kemudian pinggir ininya juga rusak. Insiden ini menyebabkan sejumlah bagian pesawat mengalami kerusakan. Ban depan pesawat terlepas, baling-baling bengkok, dan badan pesawat bagian bawah mengalami kerusakan cukup parah. Hendra melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri bersama tim penyidik KPK serta dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia berencana akan mendatangi kediaman Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Lukas NMB akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Kuasa hukum Lukas NMB Stefanus Roy Rening mengatakan pihaknya menyambut baik kehadiran Ketua KPK di Bumi Cenderawasih untuk melihat langsung kondisi Gubernur Papua. Menurut Stefanus, Gubernur Papua bersama keluarga sepakat mengizinkan Ketua KPK dan dokter independen KPK datang ke Jayapura. Tentu kita menyambut baik kehadiran beliau sebagai Ketua KPK yang mau hadir di tanah Papua, yang mau melihat kondisi langsung Gubernur Papua. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa Gubernur Lukas NMB hari ini tetap mengatakan siap diperiksa. Ya, siap diperiksa. Gubernur siap diperiksa. Sekarang tinggal kapan persiapan pimpinan KPK hadir ini kami belum tahu jadwalnya. Ya, kita belum tahu jadwalnya. Kami nanti setelah kami mendapatkan kepastian dari keluarga hari ini, kami akan segera koordinasi dengan tim penyidik KPK bahwa Pak Buk bersedia menerima Pak Firly dan teman-teman penyidik KPK untuk Koya. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan jadwal. Memang kalau kita baca di media, kita cuma mendengarkan bahwa Pak Firly akan ke Papua, tapi kita belum tahu jadwalnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan
kedatangan tim KPK bukan untuk menjemput paksa Lukas NMB, hanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan tindak lanjut kasus tersebut. Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah sejak 5 September bulan lalu. Sejumlah rekening Lukas NMB yang berisi uang 71 miliar rupiah juga telah diblokir PPATK. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kejaksaan Negeri Jayapura menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan ruas jalan Trimuris, Kasonaweja, tahun anggaran 2019. Kedua tersangka tersebut yakni mantan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mambramo Raya berinisial YSM dan Direktur CVPIP berinisial JJH. Kedua tersangka dituduh telah merugikan negara senilai 3 miliar 800 juta rupiah dari nilai proyek sebesar 5,7 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Alexi Nuraya mengatakan penetapan kedua tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan 17 orang saksi. Kedua tersangka ini menurut Alex telah mencairkan dana namun tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan sesuai kontrak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang kita peroleh, baik keterangan saksi dari alat bukti surat-surat, alat petunjuk dan keterangan ahli, kami telah menetapkan 2 orang tersangka ya. 2 orang tersangka yaitu inisial YSM bersama dengan JJH, dan pasal yang disangka adalah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31/99 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Primernya sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/99 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan JJH ini adalah pihak-pihak mendapatkan kegiatan tersebut yang berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sedangkan DSM adalah mantan PLT Kepala Dinas PU Kabupaten Mambramo Raya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya kami berikan kesempatan bagi teman-teman pers untuk bertanya. Kerugian negara ini berkisar 3,4, lebih kurang berkisar 3,4 miliar. Kenapa 3,4 miliar? Karena 3,8. Kenapa 3,8? Karena dalam nilai kontrak itu yang baru dicairkan hanya sebesar 3 miliar 800. Kejaksaan hingga kini belum menahan kedua tersangka karena masih kooperatif dan tidak menutup kemungkinan Kejari akan menetapkan tersangka baru. Kedua tersangka dijerat pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dua tokoh masyarakat di Kuam Kinarama Timika yang bertikai, yaitu Atimus Komangal dan Osya Ongomang, sedang serius berkumpul menyelesaikan pertikaian di antara mereka. Kedua suku ini berperang sejak tahun 2017 hingga 2019. Mereka kini tengah berunding mengumpulkan uang untuk membayar denda terhadap korban. Perang antara dua suku ini telah terjadi sejak 2015 dan menyebabkan kedua belah pihak kehilangan nyawa sebanyak 27 orang. Kelompok Atimus Komangal sebanyak 12 orang meninggal dan kelompok Osya Ongomang sebanyak 15 korban meninggal. Proses pengumpulan uang sudah berlangsung selama seminggu di distrik Kuam Kinarama namun belum juga menemukan titik temu. Perundingan sempat berjalan alot, bahkan Rabu kemarin 2 warga meninggal terkena anak panah. Wakapolres Mimika Kompol Praja Ganda Wiratama mengatakan situasi di Kuam Kinarama saat ini sudah membaik, namun polisi tetap melakukan pengamanan dan himbauan agar bentrokan tidak terjadi. Sampai detik ini, sampai sekarang ini masih aman, masih kondusif. Kemarin dilakukan pembayaran adat, pembayaran kepala, dan sudah dilakukan dari beberapa
kepala suku, dan sampai sekarang situasi masih kondusif dan kami akan terus melakukan pengamanan dan memberikan himbauan kepada masyarakat supaya segera diselesaikan pembayaran adat ini, supaya di akhir tahun ini menjelang Natal dan Tahun Baru situasi di seputaran Kelambi tetap aman dan kondusif. Untuk gejolak kemarin memang ada beberapa gejolak yang berkaitan dengan pembayaran kepala. Cuma dari melebar ke atau merambat ke tempat lain sampai sekarang ini kami pastikan belum ada. Sesuai dengan perintah Kapolres untuk dipercepat masa pembayaran kepala ini, dan kami tetap melakukan himbauan melalui sarana kami, yaitu mobil-mobil Raisa, mobil patroli memberikan himbauan, dan kami juga memanggil beberapa waimum untuk segera menyelesaikan pembayaran adat ini. Mungkin minggu ini kami pastikan akan diselesaikan. Polisi memberikan batas waktu hingga pekan depan untuk proses pengumpulan dana. Jika belum juga tuntas, maka akan dilakukan penindakan tegas dengan membongkar seluruh tenda perang kedua kelompok. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.